Polda aja habis diberitahu hasil DNA-nya masih nyindir. Amit-amit banget. Sekarang teman-teman gue tanya, warisan keluarga kapan? Jawab. Setelah menikah. Masih hidup apa enggak papa saya? Jadi kalau ngomongin warisan sama saja mendoakan bapak saya segera meninggal. Kayaknya mungkin udah punya cucu ya. Kalau ketemu Mas Dani yang bercerit-cerit, terus Mas aku mau cium, dicium gitu sampai pipinya gitu. Aku sih sebenarnya nggak terlalu fokus sama bisnis urusan orang sih, tapi karena urusan aku aja banyak gitu, jadi aku nggak tahu sih bagaimana merekanya gitu ya. Meluncing anak terbaru dari Baby Romeo dan Meisya Siregar. Hasilnya adalah bahwasannya Aryo Kiswinar Teguh itu adalah merupakan anak biologis dari Sis Mariono Teguh dan Aryani Sunarto. Pasca diumumkannya hasil tes DNA yang menunjukkan Aryo Kiswinar 99% sah sebagai anak biologis motivator kondang Mario Teguh, reputasi Mario seakan kian tercoreng mengingat ia sebelumnya sesumbar mengelak pengakuan Kiswinar. Sikap reaktif Mario yang kekeh menolak Aryo sebagai anak biologisnya sejak awal itu harus patah dengan putusan tes DNA yang semula diinginkannya. Di berbagai laman media sosial, komentar dari para netizen bertebaran, dari mulai bertanya sumir ihwal hasil tes DNA hingga meminta agar Mario dan Lina Teguh mengakui hasil tersebut dengan menambahkan jumlah anggota keluarga. Alih-alih mengakui Aryo sebagai anggota keluarga baru, lagi-lagi Lina Teguh tetap kukuh mengatakan anaknya tetap 2. Teman-teman sendiri tahu aku seminimal mungkin aku jaga omongan-omonganku, aku tidak bagaimana, ayolah gitu loh, masa yang sudah lebih dewasa nggak bisa bersikap kayak gitu. Akan ada konsekuensi dari setiap tindakan, ada konsekuensi dari setiap hasil yang didapat. Tes DNA ini membuktikan bahwa secara biologis dan secara kandung, aku anaknya papa. Jadi ngatalin papa udah nggak bisa bilang anaknya cuma 2. Seandainya jika sejak awal Mario Teguh menempuh jalan kekeluargaan, mungkin kisahnya tak akan setragis saat ini. Padahal beberapa kali secara tidak langsung sempat menasihati sang ayah lewat perumpamaan yang halus tapi menohok. Jadi apapun yang didapat hari ini, itu adalah konsekuensi dari tindakan yang diambil. Membawa kebenaran dan siapa yang mencari pembenaran. Itu 2 hal yang beda. Jika dirunut dari muasalnya, tercatat fakta-fakta pengakuan berbalas pengelakan Mario yang kian membuat reputasinya ambruk. Pasca pengakuan Kiswinar di sebuah stasiun televisi yang dipandu magician Deddy Corbuzier, reaksi Mario memang di luar dugaan. Kala itu selain menyangkal, Mario malah menuding balik Aryani Sunarto. Mantan istri sekaligus ibu kandung Kiswinar telah terlibat cinta terlarang dengan pria yang disebutnya Mr. X. Saking tak mau mengakui Kiswinar, Mario bahkan sempat menantangnya untuk tes DNA. Kecurigaan saya tentang kedekatannya dengan laki-laki lain. Sampai suatu ketika saya bercanda, ini anak kok nggak begitu kayak aku ya. Karena memang beda kulitnya, warnanya, rambutnya lebih ikal, lebih lebat gitu. Dan sekarang bahkan berkumis lebat yang saya tidak miliki. Kala itu tantangan Mario sebenarnya direspon datar, baik oleh Kiswinar maupun Aryani, hingga publik sempat menyaksikan kebenaran pengakuan Kiswinar. Kini, setelah hasil tes DNA terbukti positif, ekspresi tersebut adalah isyarat jika sejak awal ia sudah tak setuju tes DNA, karena malah akan membuat reputasi ayahnya makin runtuh. Apalagi ia sudah yakin sejak awal bahwa Mariolah ayah kandungnya, bukan Mr. X seperti yang dituding Mario. Dari awal aku sudah yakin banget bahwa hasilnya kan segitu. Hanya saja memang aku nggak mau sesumbar di depan media atau apa dengan mengatakan begitu. Tapi di dalam hatiku terdalam, aku tahu betul itu ayahku, itu ibuku. Kalau aku tes pasti ketemu tengah pas dan kebuktikan. Sejak awal, sikap pengelakan Mario Teguh memang banyak menuai kritik dari netizen. Bahkan dari Deddy Corbuzier, Hotman Paris, hingga pengacara Aryo Kiswinar. Sikap tersebut dinilai mereka kontraproduktif hingga membuat nama dan reputasinya terpuruk. You lihat dia punya Instagram. Apa yang dia katakan? Masih ngenyek. Keluar dari Polda aja habis diberitahu hasil DNA-nya. Masih nyindir. Ini orang pagi sore beda. Apalagi malam. Aduh udah
Bingung saya, bener lah. Susah ya kalau berurusan dengan pengacara-pengacara yang baru magang ya. Deddy Corbuzier malah menduga jika tindakan Mario itu banyak dipengaruhi sang istri Lina Teguh. Melalui akun Instagramnya, Deddy menyindir Mario dengan sebutan raja yang terus-menerus sulit keluar dari bayang-bayang sang ratu Lina Teguh. Tak heran jika selama ini Mario yang dikenal bijak, memiliki kapasitas intelektual, punya kemampuan mencari jalan keluar dari belitan masalah hidup, malah justru terkesan gagap hadapi masalah. Ia kerap menghadapi persoalan yang semestinya diselesaikan dengan cara-cara rasional, malah terkesan lebih emosional menyelesaikannya. Kan saat-saat yang nyaman untuk beliau sekarang, gak usah ditambahin lagi gitu. Jadi ya sebagai anak mendoakan seperti biasa, nggak putus, tetap dibawa lah, pokoknya selalu dibawa dalam doa, dibawa selalu. Kalau segala macam itu ada papa, ada mama, nggak pernah dipisah. Saya menuruti apa yang beliau inginkan. Memang susah, tapi katanya saya pintar melihat potensi. Alih-alih sikap kerendahan hati ditunjukkan kubu Mario dengan memenuhi permintaan maaf, sebaliknya isu warisan malah dihembuskan kubu pengacara Mario. Isu ini diduga pihak Kiswinar untuk menyerang pribadi kliennya yang seolah tengah menyasar harta motivator itu. Meski tak sekaya sang ayah, Kiswinar mengaku masih hidup layak dengan rumah 2 lantai, pekerjaan yang digeluti, serta sejumlah usaha yang dijajakinya saat ini. Tak heran jika alasan ingin warisan dari ayah kandungnya itu langsung dimentahkan. Dan anak keluar malah kok kayaknya dia mau ngeributin warisan. Seakan-akan Segi Kiswinar, artinya kuasa hukum sana maunya Mario Teguh mati dong. Kan warisan kan dibicarakan kalau yang si pewaris sudah meninggal kan. Coba kalian cek, pernah nggak kita ngomong itu? Hah? 1 rupiah? 100 rupiah? 1000 rupiah? Ada nggak kita ngomong? Nggak ada kan? Ada nggak tertulis? So masih kita hanya mewajibkan dia meminta maaf. Amit-amit banget. Sekarang teman-teman gue tanya, warisan keluar kapan? Jawab. Masih hidup apa enggak papa saya? Masih. Jadi kalau ngomongin warisan sama saja mendoakan bapak saya segera meninggal. Terus ditolak hingga pernah dituding sebagai anak hasil hubungan gelap, rupanya tak lantas memudarkan kecintaannya pada sang papa. Kiswinar tetap tidak bisa mengelak dari suratan takdir jika Mario adalah ayah kandungnya. Bagi Kiswinar, bagaimanapun perlakuan Mario padanya, ia tetaplah ayah kandungnya. Panggilan papa pada Mario pun tak pernah ia tahan dari mulutnya. Dari awal kan aku juga bilang saya anak beliau, yaitu papaku. Nggak ada, tidak pernah yang namanya sehari pun kusangkal. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kok masih manggil papa, jangan, bukan masih manggil papa, dari dulu juga manggilnya papa sampai detik ini. Junjung dur mendem jero. Jadi kalau tidak bisa dijunjung dengan tinggi ya sudah disimpan saja. Bagaimanapun juga itu bapak saya. Nggak ada beliau ya, nggak ada sumbangsih beliau, saya nggak ada loh di muka bumi ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, semua kontroversi yang terjadi, tapi kalau Ovi lihat dari tayangan tadi, Ovi itu benar-benar salut sama Aryo. Bagaimana Aryo ini sebagai seorang anak tetap menghormati sang ayah, dan tadi terus Aryo bilang tetap dibawa dalam doa, tetap dibawa dalam doa. Itu yang Ovi tangkap ya. Gitu dari seorang Aryo Kiswinar. Tapi kalau kita juga melihat ya berita yang tadi kita awali gitu ya di Obsesi hari ini pun juga sebetulnya memang yang menjadi pertanyaan adalah di mana memang kubu dari Mario Teguh ini masih belum mengakui atau bahkan juga tidak ingin minta maaf kepada Aryo Kiswinar gitu kan. Padahal tadi kita sudah dengar juga kalau pihak dari Aryo Kiswinar itu hanya ingin permintaan maaf. Iya, betul sekali. Tapi ya memang kalau untuk sekarang ini kita kan dari sebelum-sebelumnya menunggu nih hasil tes DNA-nya seperti apa, dan sudah terbuktikan ya kalau sebenarnya memang Aryo Kiswinar adalah anak dari Mario Teguh. Tapi memang ini malah kembali berlanjut lagi permasalahannya seperti itu. Tapi kita juga berharap agar ini cepat selesai. Jadi kita tunggu aja ya James, apakah nanti Pak Mario mungkin akan melakukan konferensi pers lagi dan juga akan meminta maaf kepada sang apalagi nih anak. kira-kira nanti ke depannya begitu kan ya, ditambah lagi. Tunggu ya. Itu aja nih Aryo Kiswinar yang penting fokus aja sama karir yang dibangun begitu ya, dan juga bisa membanggakan ibunya. Jadi judulnya gitu. To Be Continued gitu ya. Bersambung ya. Bersambung.
Sama seperti kita yang selalu bersambung untuk pemirsa di rumah di hari ini sampai jam 5 sore ya, Ovi. Iya, saya Ovi Dias. Dan Jus Purba akan mengupdate berita selebriti terkini hanya di Obsesi. Nah nih James ya, kita kembali bicara soal Ahmad Dhani nih. Iya. Memang bukan hal yang baru nih kalau kita tuh dengar statementnya yang terkesan itu keras, tajam gitu ya. Akurat ya. Tapi ini ada yang beda nih dengan Ahmad Dhani. Kan kalau tadi kita biasanya dengarnya Ahmad Dhani yang tajam gitu. Nah sekarang Ahmad Dhani ini turun langsung ramah tamah nih dengan warga Bekasi. Wow, ini berarti berbeda ya. Sisi yang berbeda dari Ahmad Dhani gitu. Dia belusukan. Belusukan? Wow, ini kayaknya seru banget pemirsa. Langsung aja kita simak beritanya. Pemirsa, musisi Ahmad Dhani terus menjadi sorotan pasca terbelit kasus hukum atas dugaan penghinaan lambang negara. Dalam aksi 4 November lalu, bos Republik Cinta Manajemen ini tak pernah mengendurkan langkahnya terjun ke panggung politik. Didampingi Mulan Jamila istrinya, Dhani terlihat larut di tengah kerumunan warga Bekasi, Jawa Barat. Selamat datang kepada Bapak Ahmad Dhani, Ibu Wanita dan beserta Ibu Wakil Bupati, Ibu Mulan Jamila. Meski terjun ke panggung politik, Dhani tetaplah Dhani, yang dikenal nyentrik sebagai musisi. Lihat saja kemarin, tak seperti umumnya politisi yang tampil perlente saat menyapa warga, Dhani justru tampil apa adanya, mengenakan kaos hitam dan celana pendek. Kendati demikian, ia tetap menjadi magnet perhatian warga Bekasi. Bahkan Dhani dan Mulan Jamila menjadi objek rebutan foto selfie kaum ibu-ibu. Salam buat Dhani. Ini agak tertib ya. Ya memang beda ya kalau dari euforia musik sama euforia pilkada emang nggak sama. Memang euforia pilkada memang lebih ya saya kan pernah ngerasain euforia musisi ya, musik ya, konser rock and roll. Senang aja ketemu sama orang banyak ya. Kalau ketemu orang baru juga ya menambah saudara, mendapat rezeki. Dhani tampaknya tak mengalami kesulitan berarti untuk beradaptasi melangkah di panggung politik. Lantas seperti apa perasaan Mulan Jamila yang setia menjadi Sri Kandi Ahmad Dhani? Ya harus dibiasain ya, harus dibiasain. Dibawa happy aja, dijadiin semangat. Kan jadi emang mendampingi buat penyemangat. Senang aja justru kalau misalnya ada yang histeris, Mas. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang udah bukan ibu-ibu lagi, kayaknya mungkin udah punya cucu ya. Kalau ketemu Mas Dhani yang bercerit-cerit, terus Mas aku mau cium, dicium gitu sampai pipinya gitu. Ya suka lucu ngelihatnya. Dukungan penuh Mulan Jamila seakan menjadi suplemen energi Dhani total merintis karir politik. Baru beberapa bulan dicalonkan jadi Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani mengaku sudah menikmati dunia politik. Bahkan ia punya alasan tersendiri mengapa tertarik menjadi pemimpin kepala daerah dibanding menjadi duduk sebagai anggota legislatif seperti Anang Hermansyah dan sejumlah selebriti lainnya. Mulai menyenangi politik dan mulai punya passion ya. Jadi kalau saya dulu waktu lulus SMA maunya main band, terus kalau sekarang maunya politik, terus sekarang udah full timer politician. Saya lebih suka menjadi kepala daerah daripada menjadi anggota legislatif. Karena saya tuh suka membangun orang. Kalau jadi kepala daerah kan banyak hal-hal yang bisa saya bangun. Dicap sebagai selebriti pencetak kontroversi, tak membuat Dhani layu dan mengendurkan niatnya merebut simpati warga Bekasi. Bahkan setelah seharian menyapa warga, Dhani semakin percaya diri. Langkahnya duduk di kursi orang nomor 2 di Bekasi bakal jadi kenyataan. Dan memang kebanyakan ternyata memang pasar saya memang ibu-ibu dan nenek-nenek.
Ya, Dani boleh saja mengklaim langkah politiknya bakal melenggang mulus. Fakta yang sulit dipungkiri, baru-baru ini Dani tersandung kasus hukum dugaan penghinaan terhadap presiden sebagai lambang negara. Lantas apa alasan Dani mangkir saat dipanggil pihak Polda Metro Jaya? Saya belum boleh datang oleh pengacara saya. Saya sih pengennya datang, kalau saya nggak punya pengacara sih saya datang. Pengacara saya aja yang melarang, Ramdan Alamsyah tuh. Kontroversi dan Ahmad Dhani memang sulit terpisahkan. Kontroversi belitan kasus dugaan penghinaan presiden yang dituduhkan padanya menjadi kontroversi Dhani sejak terjun ke panggung politik. Wajar jika para fans setia Dhani berharap Dhani berhati-hati jika tak ingin termakan amunisi sendiri. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, dia harus bisa memilah-milah antara untuk melontarkan bahasa itu. Seharusnya ya itu ada perubahan sikap lah ke Ahmad Dhani, ada perubahan dalam perilaku dia. Ya kasih spirit aja sih, semangat untuk Mas Dhani dan untuk semua yang bisa ketemu sama Mas Dhani. Kan kita juga harus apresiasi ya. Aku sih sebenarnya nggak terlalu fokus sama bisnis urusan orang sih, tapi meluncing anak terbaru dari Baby Romeo dan Mesia Siregar.